Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Pernah gak sih lu merasa bahwasanya hidup yang lu jalani selama ini bagaikan air yang mengalir, begitu saja mengikuti arus yang ada? Gue gak bilang ini buruk, gue gak bilang ini jelek, karena itu bisa mengarahkan kita ke hal yang kita inginkan, tapi bisa juga enggak. Jadi tema dari episode kali ini adalah Life by Design, Not by Default. Ini adalah sebuah kata yang sering banget gue ulang di training gue gitu, ketika gue mengisi sebuah seminar. Maksudnya kita perlu life by design, not by default. Apa sih maksudnya istilah ini? Jadi kita mengikuti, biasanya ya, umumnya kita mengikuti track yang ada pada umumnya, path yang ada pada umumnya. Dan seharusnya itu tidak ada habisnya hingga nanti kita wafat di dunia ini. Ketika kita dari kecil, kita mungkin ada yang TK gitu ya, terus kemudian kita masuk SD, kemudian setelah lulus kita SD, kita masuk ke SMP, kita mulai belajar giat supaya kita bisa masuk SMA yang bagus, SMA yang favorit. Kemudian kita masuk SMA. Di situ justru ketika kita udah berhasil masuk SMA favorit, kita disuruh belajar giat lagi, kita bekerja keras, belajar keras supaya kita bisa masuk perguruan tinggi yang favorit, ya perguruan tinggi yang bagus gitu ya. Berdasarkan pandangan masing-masing tentunya ya. Gua nggak bilang, wah perguruan tinggi ini lebih bagus dari itu, wah PTN aja jangan PTS, gua nggak sebut seperti itu. Jadi itu path yang umum kita lakukan gitu kan, dan terus lagi berlanjut gitu. Jadi kalau misalnya kita udah masuk perguruan tinggi, ditanya kapan lulus gitu kan, jadi selalu ada targetan gitu. Ketika kita sudah lulus, kita berhasil, sudah, kadang kita lanjut nih, mencari kerja gitu, cari kerjaan yang bagus. Ya, makanya kita harus striving juga kan selama berkuliah supaya nilai kita bagus, supaya bisa masuk pekerjaan yang bagus, mengupgrade skill-skill kita supaya kita mumpuni untuk di pekerjaan yang bagus, di perusahaan yang bagus gitu. Jadi banyak hal-hal yang menjadi path dalam hidup kita yang itu sudah menjadi seperti default kalau menurut gua. Ya, sekali lagi ini bagus itu tergantung pandangan masing-masing ya tentunya. Dan kemudian setelah kerja, terus habis kerja apa? Terus habis kerja misalnya menikah, terus habis menikah misalnya punya rumah atau punya anak gitu, dan kemudian habis itu kerja lagi gitu. Dan hal-hal yang kita mengikuti track gitu sejauh ini gitu, mengikuti track yang ada, dan gue nggak bilang itu salah. Yang pengen gue share di sini adalah alangkah sayangnya kalau misalnya kita tidak merancang hidup kita itu sesuai yang kita inginkan dan akhirnya bergerak sesuai yang mayoritas lakukan. Itu namanya default ya. Jadi sesuai, bukan standar sih, default itu apa ya? Default lah ya pokoknya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mendesain si life kita ini sih gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Banyak hal-hal yang sudah dibahas ya, seperti banyak yang udah membahas tentang goal setting, terus kemudian bagaimana cara kita merancang financial planning gitu, bagaimana cara kita menentukan pilihan dalam hidup kita, bagaimana cara kita memprioritaskan, mengelola pekerjaan kita, dan seterusnya gitu. Di sini gue nggak akan bahas sampai detailnya, tapi gue hanya bahas helikopter view saja. Mengapa kita penting merancang hidup kita? Pertama, karena kita yang tahu kita inginnya apa, kita yang paham kita maunya apa. Ya, menjadi masalah di sini kalau misalnya kita belum tahu gitu. Ini harus memang dicari terlebih dahulu gitu ya. Jadi gue mau asumsikan misalnya kita udah tahu nih, kita pinginnya jadi apa, kita passionnya apa, kita senangnya apa. Nah, kemudian kita perlu mencari tahu nih apa yang berkaitan dengan itu gitu. Pekerjaan apa sih yang sesuai, kegiatan apa sih yang mendukung ke pekerjaan itu, skill set apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang diperlukan, sehingga kita bisa mencapai ke arah yang kita inginkan tersebut. Nah, the problem is banyak orang yang nggak memperhitungkan itu, nggak membayangkan itu, nggak merencanakan itu. Jadi ya udahlah, lihat ntar aja gitu.
ada dua kata yang kalau dibalik menjadi berbeda sekali maknanya. Gimana nanti sama nanti gimana, gitu ya. Kalau lama lu nggak nge-plan nih hidup lu gimana, ya gimana nanti aja deh, gitu. Tapi kalau kita balik, nanti gimana, gitu ya. Jadi itu membedakan statement dan question gitu, pernyataan dan pertanyaan gitu. Karena hal yang membuat kita bisa, jadi yang membuat kita lebih terupgrade gitu, yang mendewasakan kita itu bukanlah pernyataan atau jawaban, tapi justru pertanyaan, karena itu memancing otak kita untuk terus berpikir, ya kan? Logis ya. Jadi saran gue adalah mulai sekarang bagaimana kita bisa melihat ke depan, ya, mencoba saja membayangkan kita ke depannya ingin jadi seperti apa, gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang sebagaimana gitu, dan tergantung mungkin masing-masing, ada yang ingin jadi entrepreneur, ada yang ingin jadi profesional, ada yang ingin jadi akademisi, ada yang ingin bergerak ke masyarakat, ada yang ingin menjadi pejabat pemerintah. Banyak sekali variasi-variasi yang mungkin terjadi. Nah, silakan tuh dibayangkan, dan kemudian sesudah seperti itu, coba setidaknya mulai mencoret-coret di kertas, mulai menulis-nulis kira-kira plan apa sih yang bisa membawa aku ke sana, gitu. Kalau misalnya belum pernah belajar goal setting methodology atau teknik-teknik merancang goal, nggak masalah gitu. Kalau yang ingin belajar bisa lihat di gue nge-speaker juga di podcast Ampliora, bisa dilihat juga di Spotify. Gue udah pernah bahas goal setting di sana. Tapi buat yang belum mempelajari goal setting methodology, tidak masalah. Coba mulai saja nulis kira-kira itu apa sih yang perlu kita siapkan. Karena kita punya logical reasoning sebenarnya secara naluriahnya gitu. Kita sebenarnya bisa mikir gitu. Kalau misalnya gue pengen jadi misalnya gue pengen jadi director gitu, atau misalnya gue pengen jadi pilot gitu, atau apapun itu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan gitu. Memang sudah ada default-defaultnya kalau misalnya kita cari, ya kan. Tapi kita yang tahu lagi, kita pengen jadi director yang seperti apa, berkarya di mana, melakukan apa. Hal-hal itulah yang seharusnya kita lah yang mendesain. Artinya, adapun default yang sudah ada itu hanya menjadi referensi. Menurut gue seperti itu. Tapi kita harus nge-craft kembali untuk diri kita yang sekarang, desain kita ke depannya seperti apa. Karena kita memiliki panduan terhadap hidup yang akan kita jalani. Nah, kenapa ini penting? Karena itulah yang akan menjadi guidance dalam kita menjalani kehidupan kita. Apakah yang gue lakukan ini mengarah ke goal gue nggak sih? Apakah yang gue lakukan ini menuju purpose gue nggak sih? Ini fulfilling nggak sih? Ini meaningful nggak sih? Hal itu yang kita bisa pursue gitu. Hal itu yang bisa kita pikirkan terus gitu. Dan gue ingin menambahkan satu lagi bahwasanya setiap pekerjaan, setiap tugas kita punya yang namanya deadline. Gitu ya. Deadline itu batas akhir pengumpulan atau batas akhir kita mengerjakan suatu tugas atau kegiatan atau pekerjaan. Dan deadline itu kita ketahui kapan. Umumnya begitu ya. Umumnya kita tahu deadline-nya kapan, jadi kita harus menyelesaikan sebelum itu. Tapi kita juga punya yang namanya deadline. Nah, death-nya ini garis mati gitu ya. Nah, yang kapannya kita nggak tahu gitu. Nah, hal ini yang perlu diperhitungkan juga karena ini yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan juga kan. Hal ini penting juga untuk diperhitungkan karena ketika kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan legacy apa? Kita meninggalkan amal jariah apa? Kita meninggalkan apa untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah orang-orang senang dengan kepergian kita atau justru sedih karena ada dampak-dampak positif yang kita lakukan? Maka dari situ gue ingin mengajak buat lo semua yang ada di sini, coba kita pikirkan lagi hidup kita dan mati kita gimana merancangnya. Gitu. Karena hal itulah yang nantinya akan secara kontinu kita lakukan selama kehidupan kita. Entah itu berapa tahun lagi, kita semua sama-sama nggak tahu. Tapi kita bisa menggunakan asumsi-asumsi yang ada dengan berbagai informasi yang ada untuk nge-craft hidup kita gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi arsitek
dalam hidup kita gitu. Jadi gue menganggap ini kayak membangun sebuah building gitu ya, sebuah rumah gitu. Jadi kita bangun pondasinya dulu. Wah, gue ini perlu paham apa sih gue, apa yang penting banget gue miliki, apa yang penting banget gue punyai gitu. Terus kita bangun tiang-tiangnya dan seterusnya gitu. Sehingga nanti akhirnya adalah ketika kita nanti meninggal, bukan ketika kita sukses itu rumah kita udah jadi, belum gitu. Tapi terus kita upgrade terus rumahnya, entah nambahin ini, nambahin itu. Dan rumah jadi kita adalah ketika kita meninggal nanti gitu. Apakah ternyata masih hanya sekedar pondasi, belum ada manfaat yang bisa diberikan, atau rumah kita udah menjadi kompleks perumahan besar gitu yang bisa memberikan dampak ke banyak orang gitu. Jadi memang bagaimana kita bisa mendesainnya itu, kita bagaikan arsitek dalam hidup kita gitu. Jadi coba buat itu sebagai masterpiece, mahakarya dari kita sendiri, karena itu yang kita bikin dan yang merasakan juga kita sendiri gitu. Jadi yang meninggali rumah itu, yang menikmati rumah itu nanti juga kita dan orang-orang yang kita sayangi tentunya gitu. Jadi semoga ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan insight, bisa memberikan sebuah gagasan bagaimana kita bisa mendesain hidup kita. Karena banyak seorang yang pernah melakukannya sekali atau dua kali tapi lupa gitu untuk meneruskannya kembali gitu, lupa untuk mereview kembali, lupa untuk meredesign kembali. Hal ini yang perlu kita sama-sama coba berlatih dan terus supaya kita bisa strong gitu, supaya kita bisa gigih, supaya kita bisa punya tujuan dalam hidup kita. Akhirnya kita akan menjadi pembelajar yang purposeful dan meaningful. Dan mungkin gue akan menutup dengan sebuah quotes yang gue bikin kayaknya udah agak lama juga, yaitu plan your day, design your life, prepare your day. Plan your day, design your life, prepare your death. Itu sekian aja buat episode kali ini. Semoga kita sama-sama bisa merefleksi diri kembali dan membuat diri kita aware terhadap siapa kita, apa tujuan kita, bagaimana kita inginkan hidup kita, dan bagaimana kita mempersiapkan kematian kita yang kita tidak tahu kapan datang. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai sini. Silakan share ke teman-teman kamu, ke keluarga, ke sahabat kamu. Semoga manfaat ini bisa dirasakan lebih banyak orang lagi. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.